KPU Klaten berhasil mendapatkan penghargaan terbaik kedua, kategori perencanaan program anggaran kegiatan dan evaluasi pemilu 2024. Penghargaan terbaik kedua juga diraih oleh KPU Klaten dalam kategori penanganan sengketa hasil pemilu. Pemberian penghargaan ini dilangsungkan dalam acara yang bertajuk Malam Anugerah Adinata tahun 2024 yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah pada 15 Desember. KPU Klaten raih penghargaan Parhumas dari 5 kategori. KPU Kabupaten Klaten berhasil meraih terbaik kedua medsos terupdate, terbaik kedua sosialisasi terinovatif, terbaik kedua podcast teraktif. KPU Klaten raih 4 kategori penghargaan dalam kegiatan bertajuk Lui Becik Lui Ngenengke Awards yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan terbaik kedua berhasil diraih dalam kategori perencanaan penganggaran pemilihan 2024. Anggota KPU RI, Yulianto Sudrajat, menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua KPU Klaten, Primus Supriyono. Selanjutnya, penghargaan terbaik ketiga diraih dalam kategori pembinaan dan pengelolaan Badan Idhok. Dapat lagi, lumayan. Sementara itu, terbaik pertama berhasil diraih dalam kategori penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2024. Dan terbaik kedua diraih dalam kategori sosialisasi dan pendidikan pemilih terfavorit pemilihan tahun 2024. Penghargaan ini sekaligus menjadi penyemangat untuk terus meningkatkan kinerja pada penyelenggaraan pilkada yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Teman pemilih, pilkada serentak sudah selesai dan Bupati telah terpilih, telah ditetapkan dan juga telah dilantik. Selanjutnya penyelenggaraan pilkada di berbagai tingkatan juga telah dievaluasi. Tentunya pelaksanaan evaluasi ini penting sebagai bahan pembelajaran dan juga pembenahan atas dinamika yang muncul, dan juga menjadi menarik bahwa dalam rangkaian kegiatan evaluasi ini diberikan penghargaan bagi penyelenggara dengan dedikasi yang terbaik. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM KPU Kabupaten Klaten, Bapak Muhammad Ansori, SPDI. Halo Pak.
Apa kabar? Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Bintang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ansori, tahapan pemilihan serentak memang sudah kita lalui bersama ya Pak ya. Dan hingga saat ini mungkin masih ada kegiatan terkait tahapan pilkada serentak, apa yang harus kita penuhi Pak? Kalau rangkaian kegiatan tahapan kalau di internal Klaten ya, paling tidak ada dua Mbak. Yang pertama pengarsipan lah ya, laporan dan evaluasi. Dan kita masih ada satu agenda di internal kan, evaluasi internal, sengaja kita taruh di belakang biar nanti kesannya beda lah. Terus kemudian nanti ada koordinasi dengan pemerintah berkaitan dengan pertanggungjawaban kita terhadap anggaran yang sudah difasilitasi kepada kita. Nah, selanjutnya nanti kita nunggu arahan lanjut dari KPU provinsi maupun KPU RI sampai betul-betul tahapan pilkada ini selesai. Ya. Karena memang ada beberapa yang masih belum selesai ya Pak. Iya, masih loading lah ya. Iya. Baik, nah sebagai penutup dari rangkaian kegiatan tahapan ya khususnya di KPU Kabupaten Klaten ini Pak, beberapa waktu yang lalu juga telah diselenggarakan rapat evaluasi ya di berbagai tingkatan. Nah ini juga belum lama ini di KPU Provinsi juga telah diselenggarakan evaluasi per dapil nih Pak. Dan juga evaluasi secara umum ya. Nah, secara dengar-dengar kemarin ini ada yang menarik di KPU Klaten ini panen penghargaan ya Pak ya. Iya, mungkin bisa diceritakan Pak apa saja penghargaan yang didapatkan ini? Dari beberapa rangkaian evaluasi ya, paling tidak 7 atau 8 kita ya, atau malah 9 penghargaan yang kita bawa pulang. Dan sebelumnya sebelum saya menceritakan lebih lanjut, ya terima kasih dulu Kang ya, karena ini betul-betul kerja bareng kan, mulai dari masyarakat, pemerintah, termasuk internal kita sendiri. Ada beberapa penghargaan yang istilahnya diberikan kepada KPU Klaten. Di antaranya ada perencanaan terbaik, terus kemudian ada sosialisasi dan pendidikan pemilih terinovatif, terus kemudian ada pengelolaan badan ad hoc. Terus yang menarik lagi di Parhumas sendiri, Citra Parhumas, kita bahkan menyabat 3 dari 5 nominasi. Ada 3 podcast dari total 5 ya Pak ya. Ada podcast, terus kemudian ada medsos, terus kemudian inovasi sosialisasi. Ini kan tentu ya satu bangga ya, yang kedua ini menjadi catatan penting buat kinerja kita ke depan harus semakin baik, karena mempertahankan kan juga tidak mudah Mbak ya. Kalau istilahnya cerita-cerita yang mewarnai, saya mungkin lebih bahas kedua hal yang jadi istilahnya divisi kami ya di Sosdikli Parmas dan SDM. Yang pertama kemarin kita masuk di salah satu nominasi besar, yaitu di sosialisasi terfavorit, yang ada banyak nominasi. Yang pertama, melaksanakan sosialisasi itu kan pada intinya adalah bagaimana kita memberikan informasi tentang tahapan maupun hal-hal terkait kepemiluan. Sasarannya adalah bagaimana sosialisasi ini, informasi ini sampai ke pemilih seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya. Nah, tinggal bagaimana teman-teman KPU ini kan memberikan kemasan itu. Nah, alhamdulillah di Klaten ini support teman-teman baik di komisioner maupun sekretariatan, karena kita termasuk yang sangat sering bertemu kan di berbagai forum. Itu ada saja ide-ide yang kalau bahasa ekstrimnya dalam tanda kutip ide-ide yang agak gila sebetulnya. Tidak sekedar out of the box. Akhirnya dari beberapa ide ini bagaimana kita kemas secara akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan secara ini. Tapi intinya adalah bahwa sosialisasi ini bagaimana kita membuat kemasan semenarik mungkin dan sampai ke sebanyak mungkin pendengar. Lah kurang lebih
itu yang berusaha kita lakukan, dan nanti salah satu tantangan adalah bagaimana tetap membuat kemasan sosialisasi kepemiluan di luar tahapan kepemiluan. Nanti mungkin kita perlu bahas sendiri. Sementara itu dulu Mbak Ani. Berarti kan kemarin masuk di kategori, kalau untuk Parhumas ya Pak, kemarin kan ada podcast teraktif, kemudian sosialisasi terinovatif dan juga media sosial teraktif gitu ya Pak ya. Oke, kalau sosialisasi terinovatif itu mungkin yang kita lakukan sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh KPU lain ya Pak. Seperti kemarin ada lomba lomba jingle, ada lomba artikel, beberapa lah ya yang mungkin berbeda. Kalau yang lomba jingle, lomba maskot itu mungkin hampir kebanyakan KPU melakukan gitu. Artinya ini hanya tinggal kemasan, tapi ada beberapa hal yang memang sepertinya memang hanya Klaten, misalnya penulisan artikel untuk kalangan pelajar dan mahasiswa itu kan. Karena selama ini sependek pengetahuan saya belum ada yang kemarin melakukan itu. Dan judulnya, kemasannya kita rasa menarik juga Mbak. Jadi bagaimana secara langsung kita mengedukasi mereka memikirkan Klaten. Artinya kan mereka akhirnya berpikir bagaimana Klaten ke depan. Itu kita pantik dengan tema Andai Aku Jadi Bupati Klaten. Dan agak di luar dugaan Mbak Wita. Jadi peserta pemilu peserta lomba penulisan artikel itu kemarin berapa, 170-an sekian gitu. Ini untuk ukuran Klaten luar biasa, sangat luar biasa. Ternyata Klaten banyak penulis muda yang, dan isinya hebat Mbak. Jadi kritis ya Pak ya. Dan variatif, tidak monoton gitu kan. Terus yang lain yang agak membedakan dengan teman-teman yang lain adalah sosialisasi di Klaten itu banyak sekali bermunculan talent-talent ini dari PPK PPS. Jadi kemarin kan banyak sekali uploadan video edukasi dan sosialisasi dari teman-teman PPK PPS, bahkan masyarakat hampir di semua kecamatan Mbak. Dan seperti KPU provinsi kan kita juga memberikan nominasi kepada mereka yang terinovatif juga. Artinya inovasi ini tidak sekedar beda, tapi bagaimana yang kita kemas beda ini kemudian menarik banyak orang dan juga melibatkan banyak orang. Kalau perasaan kami, perasaan sepertinya Klaten ini paling banyak melibatkan orang, karena teman-teman PPK PPS ini kan ternyata bukan hanya main sesama dengan talent-talent penyelenggara, tapi melibatkan pemerintah desa, ada yang melibatkan talent lokal, ada yang masyarakat secara umum gitu kan. Dan ini ternyata bagus dan dihargai oleh KPU provinsi gitu. Ya, ternyata memang untuk tahapan pilkada kali ini jadi PPK, PPS sampai dengan juga di tingkat TPS itu aktif semuanya Pak ya. Bahkan ada beberapa kabar beberapa PPK itu aktivitas mereka membuat konten-konten kreatif itu ada yang diteruskan meskipun temanya mungkin tidak kepemiluan ya. Ada paling tidak ada Cawas, Ceper, Jatinom itu sudah ada niat meneruskan konten mereka itu. Kalau mungkin karakternya sudah terbentuk. Ya, ini efek baik lah ya dari dari tahapan pemiluan ya. Kalau yang secara umum kemarin juga ada Pak, kita dapat sosialisasi dan pendidikan pemilih terfavorit ya Pak ya. Itu pendidikan pemilih terfavorit. Nah kita kan juga kemarin dalam penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara, salah satu yang tinggi adalah teman-teman pemilih muda gitu Pak. Berarti kan kita menyasar juga ke sekolah dan juga universitas juga lumayan berhasil ya Pak ya. Kemudian selain itu kita juga sempat mengadakan evaluasi untuk PPK di bulan Januari kita sudah melaksanakan juga, dan di sana juga ada penghargaan untuk nominasi betul, Klaten Pilkada Demokrasi Award. Nah kita memberikan apresiasi juga ya Pak ya untuk teman-teman ini dengan berbagai sesuai dengan divisinya seperti itu ya Pak. Oke Pak, setelah
tahapan selesai, kemudian evaluasi juga sudah dilaksanakan, kemudian selanjutnya apalagi yang akan dilakukan KPU, Pak? Iya. Jadi paling tidak kan ada 3 hal yang melekat di KPU, Mbak. Tugas, wewenang, dan kewajiban. Dan di antara hal yang di poin-poin tugas, wewenang, dan kewajiban itu ada yang sifatnya tahapan dan ada yang sifatnya non tahapan. Nah, dan yang non tahapan ini nanti akan menjadi hal yang kita lakukan pasca pemilu. Tapi kayaknya ini akan kita bahas tema tersendiri kayak panjang ini nanti. Apa yang dilakukan KPU ya? Yang kita tema judulkan tersendiri itu kan menarik. Oke, baik Pak. Ada lagi? Terakhir mungkin dari saya, Mbak, terkait tadi yang pertama tahapan sudah selesai. Kita berterima kasih pada seluruh masyarakat Klaten, baik pemerintah maupun seluruh stakeholder lah, terutama masyarakat pemilih dan masyarakat secara umum, karena pada intinya Klaten menurut beberapa catatan kemarin berjalan dengan sangat baik lah, baik dari partisipasi, dari tidak banyak kejadian, tidak banyak hal-hal yang sifatnya menimbulkan efek berkelanjutan dan seterusnya. Yang kedua tentu berterima kasih pada seluruh wabil khusus nih, teman-teman penyelenggara ad hoc yang sudah melaksanakan tahapan yang bahasa saya memang cukup rumit, Mbak, karena ada 2 tahapan besar dalam satu tahun, tidak hanya beriringan tapi tumpang tindih gitu kan. Dan akhirnya selesai, dan terakhir ada beberapa penghargaan ini adalah memang untuk kerja kita semua, dan artinya kerja keras kita, ide-ide kita, terus kemudian ikhtiar teman-teman baik semua saja itu bukan hanya baik tapi juga diakui bahwa itu baik oleh pihak lain dalam wujud penghargaan. Itu terima kasih. Kalau ada hal yang kurang nanti kita perbaiki bersama-sama untuk kedepannya. Demikian, Mbak. Ya, tentunya kita syukuri bersama ya Pak atas segala proses yang telah kita lalui, kerja keras bersama-sama seluruh pihak ya, dengan berbagai dinamikanya tentunya ya Pak ya, sehingga pilkada dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Nah, teman pemilih, menarik untuk kita simak episode dinamis episode selanjutnya gitu ya Pak ya, dengan tema apa kerja KPU setelah tahapan pemilu maupun pilkada selesai, begitu ya Pak ya. Nah baik, terima kasih Pak Ansori telah hadir dalam episode kali ini, dan demikian teman pemilih perbincangan kita dalam dinamis dialog dan informasi di hari Kamis episode kali ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Klaten, dan kunjungi laman website kami di https://kap-klaten.kpu.go.id untuk mengetahui kabar dan berita-berita terbaru seputar kepemiluan. Terima kasih telah menyaksikan Dinamis, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.